Hai, sebelum menonton, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 64, Jangan Beritahu Osa, karya Via Raya. Langkah Dr. Lukas terasa sangat lambat. Jarak mereka hanya beberapa ratus meter, tetapi rasanya seperti berkilo-kilometer. Bagaimana kondisi Theo? Tanya Lakeswara tidak sabar. Keadaan Nyonya Theo baik-baik saja, bahkan tidak jadi dilakukan operasi sesar. Jawab Dr. Lukas santai. Loh, bukankah sebelumnya kau bilang Theo harus melakukan operasi sesar? Terkejut Heksagon langsung bertanya. Iya Nyonya, jadi begini. Dr. Lukas mulai bercerita di mana tempat setelah Lakeswara menandatangani surat persetujuan. Theona langsung mengeluh mulasnya berbeda. Lalu dokter langsung memeriksa kondisi jalan lahir dan sudah sampai pembukaan terakhir. Bahkan dalam hitungan menit, bayi langsung lahir dengan sangat mudah. Begitu Nyonya, Tuan. Jadi Nyonya Theo tidak jadi dilakukan operasi sesar. Kalau menurut saya, Nyonya Theo dan bayinya memang menunggu Tuan dan Nyonya datang. Imbu Dr. Lukas menilai. Kelihatannya memang seperti itu. Jika tidak, mungkin Theona akan melahirkan sejak 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, atau mungkin 3 hari yang lalu. Namun setelah kehadiran Lakeswara dan Heksagon, wanita itu langsung melahirkan secara normal tanpa ada hambatan apapun seperti sebelumnya. Syukurlah kalau begitu, kata Lakeswara menghembuskan nafas lega. Begitu pula dengan Heksagon dan Bisudan. Dua wanita itu bisa bernapas dengan lega. Urat-urat di seluruh tubuh mereka yang semula menegang, kini sudah mengendur dan bergelak leluasa. Lalu, kenapa Theo tidak kunjung dipindahkan ke ruang perawatan? Tanya Heksagon heran. Saat ini Nyonya Theo sedang dijahit. Nyonya, mungkin sebentar lagi akan dipindahkan ke ruang perawatan. Dr. Lukas menjelaskan dengan sangat santai. Ia menatap Lakeswara dan Heksagon bergantian. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya mau melanjutkan pekerjaan saya yang sempat saya tinggal sebelumnya. Lanjut dokter itu. Iya dok, terima kasih banyak. Balas Lakeswara. Sambil menunggu Theo dipindahkan ke ruang perawatan, bagaimana kalau kita melihat cucu kita? Tawar Heksagon bersemangat. Ia pikir daripada membuang-buang waktu hanya untuk menunggu saja, lebih baik ia pergi melihat cucunya dan mengambil beberapa foto. Lakeswara mengangguk dan beralih menatap Bisudan. Aku dan istriku ke tempat cucu kami. Nanti kalau Theo sudah dipindahkan ke ruang perawatan, kau bisa langsung memberitahu kami di sana, kata pria itu. Baik Tuan, jawab Bisudan. Ya sudah yuk, ajak Heksagon sambil melingkarkan lengannya di lengan suaminya. Bisudan menatap punggung suami istri yang kian menjauh itu. Semoga semuanya akan tetap baik-baik saja, harap wanita itu. Sementara Bisudan kembali duduk di kursi tunggu, Lakeswara dan Heksagon sampai di mana cucu mereka berada. Lihat, bukankah cucu kita mirip sekali dengan Osa dulu waktu baru lahir? Heksagon menyentuh kaca pembatas seolah sedang menentu cucunya. Iya, mirip sekali. Mereka terlihat seperti duplikat.
Semuanya terlihat sangat mirip. Sahut Lakeswara membenarkan. Kira-kira cucu pertama kita mau diberi nama apa, Lak? Tanya Heksagon. Menurutmu apa? Lakeswara balas bertanya. Aku tidak tahu. Kalau tahu kita akan segera memiliki cucu, pasti aku sudah menyiapkannya dari dulu. Aku tidak berpikir kalau waktu akan bergerak secepat ini. Sanggah Heksagon bingung. Wanita itu memang sudah tahu, tetapi belum terlalu yakin karena hanya sebuah tebakan. Ia juga tidak tahu kalau waktu berlalu dengan begitu cepat. Bagaimana kalau Alpa? Alpagon Naiko Candramawa. Tanya Lakeswara menyarankan. Alpa merupakan huruf pertama Yunani. Jadi Lakeswara ingin memberi nama cucu pertamanya dengan nama itu. Naiko itu Theona Ikosagon bukan? Tebak Heksagon memastikan. Ya, bagaimana menurutmu? Sahut Lakeswara meminta pendapat. Menurut aku sih itu sudah bagus, tapi kita tunggu pendapat Theo dulu. Barangkali saja Theo sudah menyiapkan nama sendiri. Balas Heksagon sambil menganggukkan kepalanya. Lakeswara memang pandai sekali membuat nama yang unik. Sama seperti ayahnya yang selalu memberikan nama unik pada anak dan cucunya. Kini cucunya pun mendapat giliran memiliki nama yang lebih dari kata unik. Ya ampunlah cucu kita. Dia menggeliat terlihat sangat kehausan. Kata Heksagon gemas. Kalau begini, aku jadi ingat dulu ketika Osa dilahirkan. Fisiknya lebih kecil dari Alpa dan debaran jantungnya sangat lemah. Ujar Lakeswara mengenang. Saat itu, Heksagon menangis histeris mengetahui putranya mengalami kelainan jantung. Hampir saja mengalami penyakit yang namanya sindrom. Beruntung, wanita itu sangat kuat dan tegar. Jadi, semuanya berjalan dengan baik. Ya, sangat menyaksikan melihat tubuh ringkih Osa di dalam inkubator. Timpal Heksagon sambil menyeka air matanya yang tiba-tiba runtuh begitu saja. Tuan, Nyonya, Non Theo sudah dipindahkan. Ucap bisudan tiba-tiba. Lakeswara dan Heksagon menoleh ke belakang sambil menghapus air mata mereka. Kemudian pria itu menjawab. Iya, Bi. Theo ada di ruang perawatan mana? Di ruang lavender, Tuan, jawab bisudan. Kalau begitu, ayo kita ke sana sama-sama. Pria itu dan istrinya berjalan lebih dulu dan disusul oleh bisudan. Mereka menuju ruangan Theona atas dasar petunjuk dari wanita itu. Sesampainya di sana, mereka melihat raut khawatir Theona. Bi, panggil Theona ketakutan. Sontak, bisudan langsung mendekat dengan langkah tergopoh-gopoh. Wanita itu berdiri tepat di samping Theona dan tangannya langsung digenggam erat. Theo sayang. Heksagon mendekat ke arah ranjang pasien yang ditempati Theona. Tolong jangan beritahu Osa, Pi. Liri Theona sambil menggeleng pelan. Bulir-bulir bening menetes begitu saja membasahi pipinya. Ketika dipindahkan ke ruang perawatan, bisudan langsung menceritakan kedatangan mertuanya. Awalnya, wanita itu ragu antara harus mengatakannya atau tidak. Namun, Lakeswara dan Heksagon sudah ada di sana dan mengetahui segalanya. Jadi, ia tidak boleh menunda-nunda untuk mengatakannya pada Theona. Pada awalnya, Theona langsung histeris ketakutan. Ia tahu mertuanya akan memberitahu keberadaannya dan bayinya pada Ikosagon. Akan tetapi, bisudan tidak tinggal diam.
Ia menjelaskan segala percakapannya dengan Lakeswara dan Heksagon, sehingga Teona bisa sedikit lebih tenang. "Tenang dulu, Theo," kata Lakeswara beranjak mendekat. "Theo, mohon jangan katakan apapun pada Osa," lirih wanita itu lagi. Hampir 8 bulan ia berusaha sembunyi dan menjauh dari keramaian. Kini ia terpaksa harus dibawa ke rumah sakit besar. Namun, ketakutannya benar-benar terjadi. Hal itu membuat Teona hampir kehabisan nafas. Seolah usahanya untuk bersembunyi kini sia-sia saja. Bisudan melepaskan tangan Teona dan sedikit menjauh sekedar memberi Heksagon ruang. "Shh, Mami dan Papi janji tidak akan memberitahukan hal ini pada Osa. Jadi kau harus tenang dulu." Heksagon memeluk Teona sambil membelai rambutnya. Ia takut terjadi sesuatu yang buruk pada menantunya di saat-saat yang sedang rawan setelah melahirkan. "Mami serius kan?" tanya Teona penuh harap. "Iya sayang, sampai kapanpun Mami tidak akan memberitahu Osa kecuali kau yang mengizinkannya," sahut Heksagon mantap. Tapi timpa Lakeswara menggantung kata-katanya. "Tapi apa, Pi?" tanya Teona sambil menghirup udara banyak-banyak. "Tapi kau dan anakmu harus tinggal di rumah kami yang lain," sahut Lakeswara. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.